Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya jemaah sekalian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat, baik itu dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman dan Islam. Sebab jemaah sekalian, banyak orang-orang di luar sana yang mungkin saja ingin juga melangkahkan kakinya ke masjid, ingin juga melakukan sholat Jumat, akan tetapi ia tak diberi nikmat kesehatan. Ia sedang terbaring lemah di rumah sakit, tak mampu mengangkat kakinya, tak mampu menggerakkan badannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang di luar sana yang mungkin saja ingin juga sholat berjamaah di masjid, ingin juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia tak diberi nikmat kesempatan. Ia senantiasa disibukkan dengan urusan dunianya, disibukkan dengan pekerjaannya, tak memiliki kesempatan, tak memiliki waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekalian tak banyak dari kita yang lupa dengan tujuannya, sebab ia tak diberi yang namanya nikmat kesempatan. Hadirin wal hadirat jemaah insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi jemaah sekalian sebagai contoh dan yang baik bagi kita semua, yang patut kita banggakan, yang patut kita idolakan dalam hidup dan penghidupan kita di dunia ini. Sebab jemaah sekalian, Rasulullah telah mati-matian memperjuangkan agama Islam, menegakkan ajaran Islam, sehingga kita mampu merasakan pada saat sekarang ini indahnya Islam. Paling tidak jemaah sekalian, ketika kita mendengar nama Rasulullah SAW disebut, kita bersolawat. Man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja bersama dengan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lantas jemaah sekalian, kita ini makhluk ciptaan Allah yang kecil, tak mau bersolawat ketika mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa jemaah sekalian, saya berpesan kepada jemaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Supaya apa jemaah sekalian? Supaya kita tetap berada di jalan yang benar, yang dimana setiap kita sholat, setiap kita minta ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa jemaah sekalian, waktu berjalan begitu cepat. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Kurang lebih 1 pekan kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Menjadi pertanyaan besar jemaah sekalian, selama 1 tahun ini sudah berapa banyak amalan kebaikan yang kita kumpulkan? Sudah berapa banyak amalan kebaikan yang kita lakukan? Apakah amalan kebaikan kita banyak atau malah justru sebaliknya? Justru keburukan kita yang lebih banyak daripada kebaikan kita. Jangan sampai ini terjadi jemaah sekalian. Makanya jemaah sekalian, dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah jemaah sekalian, mulai dari sekarang kita memperbaiki diri kita, memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita,
bahwasanya sudah sejauh mana, sudah berapa banyak amalan yang saya lakukan. Semulai dari sekarang jemaah sekalian, kita pikir-pikirkan, kita timbang-timbang seberapa banyak amalan yang pernah kita lakukan jemaah sekalian. Supaya jemaah sekalian ketika sudah memasuki tahun baru Hijriah, kita sudah mampu optimis melakukan amalan kebaikan. Apa yang telah lalu kita lakukan amalan kebaikan, contoh misalnya kita tidak pernah lupa sholat berjamaah di waktu. Nah kemudian di tahun berikutnya kita tambah lagi. Paling tidak jemaah sekalian sholat sunnahnya kita lengkapi. Paling tidak jemaah sekalian dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah jemaah sekalian, kita mengetahui tujuan kita diciptakan di dunia ini. Apakah yang menjadi tujuan kita diciptakan di dunia ini jemaah sekalian? Apa? Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa kecuali hanyalah untuk beribadah dan menyembah kepadaku, bukan yang lain. Tentu jemaah sekalian, beribadah dan menyembah kepada Allah tentu paling tidak sholat kita. Sholat ini jemaah sekalian tidak memberatkan kita, tidak memberatkan kita. Kalau kita tak mampu melangkahkan kaki kita ke masjid, kita mampu melakukannya di rumah. Kalau kita tak mampu melakukannya di rumah dalam keadaan berdiri, kita mampu melakukannya dalam keadaan duduk. Kalau kita tak mampu melakukannya dalam keadaan duduk, kita mampu melakukannya dalam keadaan baring. Kalau kita tak mampu melakukannya dalam keadaan baring, maka mari kita angkat ke masjid. Sudah waktunya untuk dia disolati. Hadirin wal hadirat jemaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentu jemaah sekalian, kalau kita sudah tahu tujuan kita diciptakan di dunia ini, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Supaya apa? Supaya kita optimis menjalankan tujuan kita diciptakan di dunia ini. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita? Tentu kita tahu dulu apa itu iman. Iman wa'aqdu bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amal bil arkan. Iman ialah yakin dengan hati kita. Jemaah sekalian, saya yakin dengan sepenuh hati semua yang ada di sini, semua yang melangkahkan kakinya ke masjid ini, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ahad. Wa iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan. Saya percaya jemaah sekalian, semua yang ada di sini, selama ia mampu berbicara, mampu mengucapkan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amali bil arkan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Nah ini yang berat jemaah sekalian, ini yang berat. Dibuktikan dengan perbuatan. Kita meyakini dengan sepenuh hati, mampu mengucapkan, tapi mana buktinya? Kita ke masjid nanti baru, kita ke masjid nanti kalau hari Jumat. Kita menginjakkan kaki kita ke masjid nanti kalau hari raya. Itu kayak yang dinamakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini dengan sepenuh hati, mampu mengucapkan, ternyata sampai sekarang ini masih ada utang puasa. Itu kayak yang dinamakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan jemaah sekalian. Yang dinamakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mampu meyakini, mampu mengucapkan apa yang kita yakini dan apa yang kita ucapkan, tentu mampu kita buktikan dengan senantiasa beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat jemaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semulai dari sekarang jemaah sekalian, kita membiasakan diri kita untuk memulai hal-hal yang kecil. Memulai hal-hal yang kecil. Apa hal-hal yang kecil yang bisa kita mulai jemaah sekalian? Paling tidak jemaah sekalian, kita membiasakan diri kita untuk senantiasa menebarkan salam di antara kita.
kecil. Akan tetapi ketika kita mampu laksanakannya sekalian, akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Apa kata Nabi? La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Tidak akan masuk surga di antara kalian sebelum kalian beriman, dan tidak akan beriman kalian sebelum kalian saling mencintai. Apa kata Nabi? Maukah kalian saya tunjukkan sesuatu yang ketika kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Apakah itu jemaah sekalian? Maka kata Nabi, tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian dikatakan juga oleh Nabi, hakul muslim ala muslim khamsun, raddus salam, menjawab salam. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5. Salah satunya adalah raddus salam, menebarkan salam. Salam ini jelas sekalian hukumnya sunnah. Akan tetapi sunnah ini sampai kepada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, salam ini jelas sekalian adalah doa. Kita ucapkan salam kepada saudara kita, assalamualaikum, semoga keselamatan, warahmatullahi, dan juga rahmatnya, wabarakatuh, serta keberkahannya terlimpah untukmu. Akan tetapi dengan sekalian kalau kita tak membiasakan salam di antara kita, kita tak lagi mendoakan sesama kita. Hadirin wal hadirat jemaah yang insyaallah ada rahmat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal-hal kecil yang mungkin kita bisa lakukan dan bisa kita optimis terus lakukan. Apalagi jemaah sekalian, senantiasa mengawali segala sesuatu, apapun yang ingin kita kerjakan, kita awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mengawali segala sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu jemaah sekalian, kita keluar rumah, kalau kita tak tahu doa keluar rumah, kita ucapkan saja bismillahirrahmanirrahim. Kita mau pakai baju, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur, kita tak tahu doanya, awali saja dengan bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi jemaah sekalian, jauh lebih baik kalau kita tahu juga doanya. Kita mau melakukan pekerjaan jemaah sekalian, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa keutamaan ketika kita senantiasa mengawali segala sesuatu yang kita ingin lakukan, ketika kita awali dengan basmalah, maka segala sesuatu yang kita kerjakan senantiasa akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jemaah insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jemaah sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kata-kata yang benar jemaah sekalian, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad innaka Hamidum Majid. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin jemaah insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang berbahagia ini jemaah sekalian, mari kita sejenak menundukkan kepala kita, mengangkat tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Aqimus shalah. Allah